Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak, semangat pagi anak-anakku yang cerdas, juga soleh, dan juga masih semangat dalam pembelajaran di hari ini. Insya Allah pada materi kita kali ini, eh, tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah salah satunya adalah untuk memahami karakteristik geografis negara-negara ASEAN, tentunya di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Juga mengetahui karakteristik negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Karakteristik itu adalah ciri-ciri hal-hal yang memang muncul, hal-hal yang memang menjadi ciri khas di negara tersebut. Apa yang ada, apa yang menjadi ciri khas dari negara-negara yang ada di ASEAN, tentunya di bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Anak-anakku yang soleh juga yang sangat hebat, cerdas, jangan lupa hal-hal yang memang biasa kita lakukan sebelum belajar. Pertama, berdoa terlebih dahulu, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Dan jangan lupa, sebelum kalian mendengarkan atau menyimak materi ini, biasakan dulu kalian melakukan literasi, baik itu 5 sampai 10 menit atau berapapun waktunya itu, minimal kalian melakukan literasi. Buku-buku apa yang kalian baca? Tentunya buku-buku yang memang kalian suka, baik itu buku fiksi ataupun non-fiksi. Silakan, dan itu menjadi suatu rutinitas bagi kalian untuk melakukan literasi. Kemudian, jangan lupa melakukan sholat 5 waktu bagi yang muslim dan beribadah bagi yang non-muslim. Jangan lupa pula kalian untuk terus melakukan kegiatan positif di di kegiatan atau di waktu-waktu daring ini. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan positif seperti halnya merapikan tempat tidur, membereskan rumah, atau membantu kegiatan-kegiatan orang tua, atau berinteraksi tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan teman-teman kalian. Baiklah, kita akan coba membahas apa itu karakteristik geografis negara ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Karakteristik seperti yang Bapak tadi bilang adalah ciri-ciri. Ciri-ciri yang memang terdapat pada negara tersebut. Sebelum kita memahami lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu karakteristik geografis di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi, geografis atau karakteristik atau mungkin kegiatan-kegiatan negara-negara ASEAN, tentunya di bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga politik itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada 3 di sini. Luas wilayah, letak geografis, astronomis, geologis, dan iklim. Luas wilayah. Luas wilayah, coba kalian perhatikan di peta. Di sini terdapat setidaknya 10 negara ASEAN yang luas wilayahnya itu perbandingannya adalah lebih besar lautan. Jadi, luas wilayah negara ASEAN luas negara luas wilayah negara-negara ASEAN itu sebagian besar memiliki wilayah laut yang perbandingannya lebih besar dari wilayah laut dibandingkan wilayah daratan. Sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.000 km persegi. Kemudian luas daratannya sekitar 4.000 sekian kilometer persegi. Jadi bisa disimpulkan wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan
luas wilayah daratan. Letak geografis, astronomis, geologis. Letak geografis itu adalah letak yang apa namanya? Letak geografis merupakan letak yang ditentukan berdasarkan posisi nyata dibandingkan posisi daerah lain. Posisi yang memang berada di suatu letak bola bumi. Sedangkan letak astronomis, letak suatu daerah, letak suatu negara dilihat dari posisi garis lintang dan juga garis eh, bujur. Geologis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari keadaan geologinya. Kemudian iklimnya seperti apa? Ntar kita bahas sama-sama. Luas wilayah tadi kita sudah paham kalau sebagian besar negara-negara di ASEAN itu luas wilayah lautnya lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Jadi hal itu merupakan mempengaruhi kegiatan-kegiatan atau karakteristik di suatu negara tersebut. Letak geografis, astronomis, geologis. Secara geografis, negara-negara ASEAN sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Terletak di antara dua benua, juga dua samudra. Benua Australia dan Asia. Samudra Hindia juga ada Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara juga dilalui oleh jalur pelayaran antara Asia Timur juga Asia Selatan. Kondisi geografis ini menyebabkan adanya percampuran sosial budaya di antara negara-negara ASEAN. Hal ini juga mempengaruhi di bidang ekonomi dan juga politik. Secara astronomis, dilihat dari posisi garis lintang utara dan juga garis lintang selatan atau garis lintang secara astronomis, wilayah Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Sehingga berdasarkan garis lintangnya, hampir wilayah negara ASEAN berada di daerah tropis. Juga dari letak astronomis ini, masing-masing wilayah Asia Tenggara memiliki perbedaan waktu. Contoh konkret, contoh yang paling nyata di Indonesia, berdasarkan posisi garis lintangnya, Indonesia setidaknya memiliki tiga perbedaan waktu. Ada wilayah Indonesia bagian barat, kemudian ada waktu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur. Itu contoh kecil yang mengakibatkan adanya perbedaan waktu di setiap negara. Dan hal ini dikarenakan karena adanya posisi astronomis yang terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania, sehingga menyebabkan negara-negara ASEAN mempunyai gunung berapi dan terdapat sumber mineral yang sangat banyak. Wilayah Asia Tenggara juga memiliki kesamaan, yakni dilalui oleh pegunungan Merapi. Tentunya pegunungan Merapi ini masih aktif sehingga banyak negara-negara ASEAN yang terkena gempa, baik itu gempa vulkanik dan juga tektonik. Yang terakhir adalah pengaruh dari iklim. Iklim di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN, itu terletak di daerah tropis. Daerah tropis itu merupakan daerah yang berada pada garis khatulistiwa. Sedangkan garis khatulistiwa membagi belahan bumi utara juga bumi selatan. Jadi daerah tropis merupakan daerah-daerah yang berada di wilayah Asia Tenggara atau negara-negara yang bergabung dalam
organisasi ASEAN. Daerah tropis berarti memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Sebagian daerah, sebagian negara-negara ASEAN itu memiliki iklim tropis karena terletak pada garis khatulistiwa, berada pada garis khatulistiwa, dan memiliki dua musim, musim kemarau juga musim hujan. Sehingga kondisi iklim ini memberikan pengaruh yang positif. Di antaranya banyak hutan, juga curah hujan yang sangat lebat, sehingga menjadikan kawasan Asia Tenggara ini menjadi subur. Kemudian kegiatan-kegiatan pertanian, menanam tanaman juga berjalan sangat lancar. Setelah kalian mengetahui karakteristik geografis negara-negara ASEAN, kalian akan dipaparkan juga karakteristik negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Satu negara yang pertama adalah Malaysia. Karakteristiknya adalah luas wilayah dari negara ini adalah 329.847 km persegi. Di bidang sosial budaya, mayoritas penduduk Malaysia berasal dari 3 kelompok etnis. Bumi Putra atau yang lebih kita kenal dengan Melayu, suku Melayu, Tionghoa, dan juga India. Di antara 3 etnis itu, ras Melayu atau Bumi Putra itu lebih banyak dari yang lainnya. Bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Kemudian mayoritas agama di sini adalah agama Islam. Ada juga agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ekonomi. Di bidang ekonomi, negara ini merupakan penghasil karet, timah, minyak bumi, dan gas alam. Dan juga negara ini adalah pengekspor utama minyak sawit dan getah. Politik sistem pemerintahannya adalah parlementer. Berarti kepala negaranya adalah dipimpin oleh raja, sistem parlementer juga kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Mata uang negara ini adalah mata uang ringgit. Indonesia, luas wilayah negara ini adalah luas wilayah yang terbesar di antara negara-negara ASEAN. Sebesar 5.193.250 km persegi. Di bidang sosial budaya, Indonesia memiliki tarian, suku, bahasa yang sangat berbeda-beda. Sehingga semboyan yang kita kenal adalah berbineka tunggal ika. Walaupun memang terdapat suku dan tarian atau bahasa yang berbeda-beda, disatukan oleh bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Mayoritas agama Islam menjadi dominasi di negara ini. Ada juga agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan pemasok minyak mentah dan gas, juga sebagai negara pengekspor karet. Indonesia juga memproduksi teh, gula, tembakau, dan juga rempah-rempah yang lainnya. Di bidang politik, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di ASEAN. Sistem pemerintahannya berbentuk republik. Presiden sebagai kepala negara, dan juga pemerintahan. Mata uang rupiah. Negara berikutnya adalah negara Singapura. Luas wilayah negara ini adalah 622 km persegi. Ditinjau dari bidang sosial budaya, suku Tionghoa ini merupakan suatu suku yang terbesar. Bahasa yang digunakan, bahasa Melayu, bahasa Cina, Mandarin, juga bahasa Inggris. Sedangkan agama terbesar atau agama yang didominasi adalah agama Tao. Ada juga di sana agama Islam dan Kristen. Di bidang ekonomi, walaupun negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang sangat banyak atau tidak memiliki sama sekali sumber daya alam, tetapi sangat mengandalkan sektor perindustriannya. Sehingga dari sisi sektor ini sangat maju dibanding dengan negara-negara yang lain. Politik sistem pemerintahannya berbentuk republik parlementer.
kepala negara dipimpin presiden, sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Mata uang dolar. Berikutnya adalah negara Thailand, negara yang tidak pernah dijajah sekalipun oleh negara-negara yang lain. Luas wilayah negara ini kurang lebih 513.115 km persegi. Ditinjau dari bidang sosial budaya, kelompok etnis terbesar adalah kelompok etnis Thai, sehingga menjadi bahasa nasional. Bahasa Thai menjadi bahasa nasional Thailand. Ada juga etnis-etnis Melayu dan juga Tionghoa. Dominasi agama di sini adalah agama Buddha. Ekonomi, negara ini adalah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Juga di dunia politik, mata uangnya baht, sistem pemerintahan berbentuk parlementer, monarki kerajaan konstitusional. Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya dipimpin oleh raja. Filipina. Filipina memiliki luas wilayah 300.000 km persegi. Ditinjau dari sosial budaya, memiliki tarian tradisional yang khas bernama tarian bambu. Bahasa nasional dari bahasa negara ini adalah bahasa Tagalog. Ditinjau dari ekonomi, hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, juga kayu eboni. Negara ini merupakan negara penghasil emas, timah, perak, dan nikel. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Filipina adalah petani, kurang lebih hampir sama dengan negara Indonesia. Politik, Filipina merupakan negara kepulauan, sama halnya dengan Indonesia. Sistem pemerintahannya presidensial. Demikian materi-materi yang telah disampaikan mengenai karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Nah, tentunya di bidang sosial budaya, ekonomi, juga politik. 5 negara-negara yang memang belum Bapak bahas, akan dibahas, akan dikirim, akan dipaparkan lebih lanjut lagi di sesi pertemuan berikutnya. Demikian untuk materi kita kali ini. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan. Sebelum dan sesudahnya, jangan lupa cuci tangan dan juga jaga jarak dan tetap menggunakan masker. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan video pembelajaran ini sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.